Oke, selamat pagi ya semuanya. Aduh, seneng banget bisa ketemu lagi. Yuk, kita mau semangat dulu. Kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita nyanyi satu lagu pembuka dulu ya. Kita nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Kita mengucap syukur. Kita bilang Tuhan selamat pagi. Gitu ya. Yuk, kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Oke, sekarang Selamat siang, Lause. selamat siang. Oke, sekarang kita nyanyi yuk. Kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita mau nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu ya. Siap, Katen. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah beritanya, muliakan Hus panjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa, maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Hus panjang hidup. Oke, sekarang ayat tema kita hafal sama-sama ya. 1, 2, 3. Seluruh bangsa itu Seluruh bangsa supaya mereka berkumpul, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang yang di dalam rumahmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut dalam Tuhan Allahmu. tempatmu, supaya Allahmu. Itu ayat 12. Ulangan 13 ayat 31 Ayat 12. ayat 12. Oke, yuk sekarang kita lipat Seluruh kita mau doa ya. Lipat tangannya, kita mau berdoa. Kamu ikutin di rumah kamu sendiri ya. Kamu mau buka suara nggak apa-apa.
ya, meskipun speakernya di mute, ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan sudah memberikan pagi yang cerah kepada kami, tubuh yang sehat kepada kami, sehingga pada hari ini, hari Minggu, kami boleh datang berbakti bersama-sama, memuji nama Tuhan bersama-sama dengan Lause dan teman-teman kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga selesai. Kami boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Sekolah Minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami juga boleh menghormati setiap sepanjang ibadah ini dengan bersikap sopan, bersikap baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagu satu lagu ya. Kita mau nyanyi lagu Burung Pipit. Ya, lagu ini kamu juga udah tahu nih dari kecil nih, apa yang kelasnya udah gede-gede gitu ya. Kamu pasti sering nyanyi lagu ini. Yuk kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Responding. Sorry. Tunggu sebentar ya. Lagi dibetulin nih. Anak-anak, waktu video YouTube-nya diputar, kalian juga ikut nyanyi ya. Meskipun speakernya di off, tapi kalian ikut nyanyi. Ya, ikut memuji Tuhan. Ya kan lagunya enak ya. Yuk, sama-sama ya. Oke, sekarang kita lihat ya, selama beberapa minggu ini kan kalian akan di firman Tuhan itu tentang penciptaan, ya. Nah, siapa yang menciptakan dunia ini? Tuhan kita, ya. Tuhan kita begitu hebat, begitu perkasa, ya. Dunia ini Dia yang ciptakan, ya. Kita nyanyi lagu Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat berkuasa, sangat hebat. Yuk, kita nyanyi lagu ini sama-sama, ya. So big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big,
and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. For you! Ya, Allah kita begitu hebat, begitu perkasa, begitu berkuasa, nggak ada satupun yang Allah kita nggak bisa lakukan. Jadi apapun ya, kamu nggak usah takut. Ya, asal kalian percaya Allah kita, Tuhan Yesus kita pasti akan bisa menolong kita. Ya, yuk, kamu kan inget ya, beberapa hari yang lalu, minggu lalu sih kan udah diumumin ya pemenang ya. Nah, sekarang kita mau dengar nih teman kamu nih Beatrice sebagai pemenang ya lomba cerita kelas Madya. Kita dengerin sama-sama ya ceritanya ya. Halo teman-teman, nama saya Becky. Senang muda di mana Ini kamu? aku akan cerita tentang Zacchaeus. Ya, Zacchaeus adalah seorang kepala pemungut cukai. Dia sangat kaya, dia korupsi. Kayaknya dia korupsi. Kan dulu orang Yahudi mesti bayar pajak ke orang-orang, ke pemerintah Romawi kan? Dan itu musuh mereka. Nah, mereka sangat tak senang disuruh bayar pajak. Apalagi si Zacchaeus ini, dia seorang kepala pemungut cukai, dia yang ngurus-ngurusin, dia ngumpul-ngumpulin apa namanya tuh pajak-pajaknya. Ini misalnya mestinya bayarnya 100, dia suruhnya 200, 100 buat dia, 100 buat pemerintah Romawi. Dia korupsi. Suatu hari dia mendengar bahwa Yesus datang ke kotanya, yaitu kota Yeriko. Dia di kota Yeriko, dan Yesus berjalan. Zacchaeus sudah lama ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi dia tidak dapat mendapatkan kesempatan. Maka dia pun berlari-lari ke tempat Yesus datang. Tapi saking banyaknya orang-orang, Zacchaeus kan bertubuh pendek, jadinya dia nggak bisa nyempion. Dia mencoba masuk, tapi mereka semua sudah berbaris, karena sudah banyak banget orangnya. Tuh, ya. Terus dia pun mencari akal, sehingga dia akhirnya mendapat satu ide. Dia memanjat pohon ara. Sampai akhirnya sudah sampai nih di sini ya. Jadi pas manjatnya begini, dia manjat sampai akhirnya nyampe di sini, duduk. Terus pas sudah sampai dia di situ, Tuhan Yesus datang dan dia pun menengok ke atas dan berkata, Zacchaeus, turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Bilang begitu. Si Zacchaeus kesenangan, dia langsung turun dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Orang-orang banyak berkata begini. Orang-orang banyak bersungut-sungut. Zacchaeus itu orang jahat. Tapi Yesus berkata, ia harus menumpang di rumah Zacchaeus. Emangnya Tuhan Yesus sudah tahu bahwa Zacchaeus adalah orang jahat? Semuanya pada bersungut-sungut. Tapi Tuhan Yesus tidak mempedulikan hal itu. Dia tetap menjalankan tugas dia. Dia mengikuti Zacchaeus jalan sampai ke rumah dia. Terus Tuhan Yesus menceritakan tentang keselamatan kepada Zacchaeus, dan Zacchaeus pun mulai bertobat. Yang memiliki bukti. Apa itu buktinya? Dia berkata seperti ini.
setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kepada orang yang dulu kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat dari yang kuperas. Tuhan Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan bagi rumah ini, karena orang ini pun adalah anak Abraham. Jadi kita lihat ya bahwa di sini Zakheus bertobat dan memiliki betul-betul bukti yang betul. Jadi kita semua masih begitu juga. Lalu Tuhan Yesus berkata seperti ini. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Semoga cerita ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye-bye. Keren ya. Ya, kalian juga bisa loh seperti Beatrice. Keren loh itu. Beatrice bawain ceritanya bagus gitu ya. Itu calon guru sekolah minggu sih. Ya. Nah, sekarang Lose ada pengumuman ya. Yang berulang tahun di minggu ini ada kemarin ya, tanggal 11 November ada Manuel. Manuel hadir nggak? Kita ucapin sama-sama ya. Selamat ulang tahun Manuel. Tuhan Yesus memberkati. Manuel. Ya, selamat tahun. Manuelnya kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Manuel. Ya udah. Nanti yang teman-temannya Manuel boleh japri ya, boleh WA-in Manuel, ucapin selamat ulang tahun buat Manuel ya. Nah, ada kabar gembira nih. Nah, apa tuh kabar gembiranya? Nih, kabar gembiranya sekolah minggu mulai lagi nih ngumpulin stiker. Kalian masih inget kan dulu berapa tahun yang lalu ya ada stiker yang ngumpulin anggur. Nah, sekarang kita mau mulai lagi kumpulin stiker. Pengumpulan stikernya itu tuh udah mulai dari tanggal 7 minggu lalu waktu food sekolah minggu ya. Nanti kumpulnya itu selama 1 tahun. Jadi mulai dari tanggal 7 November nanti berakhirnya itu di bulan Oktober tahun 2022. Jadi ada waktu 1 tahun untuk kalian mengumpulkan stiker. Tapi ada syaratnya. Ya, syaratnya adalah kalian jadi nanti stiker yang dikumpulin itu setiap minggu itu ada 2 stiker. Yaitu 1 stiker untuk kehadiran kalian setiap minggu. Ya, nah stiker yang kedua itu akan diberikan kepada kalian dengan syarat bahwa selama ibadah kamera kalian tuh harus nyala. Jadi guru Lose kalian itu harus bisa melihat kalian. Jadi kalau kayak sekarang banyak yang berarti kalian punya stiker hanya 1. Ayo semua nyalain kameranya supaya Lose bisa lihat kalian selama ibadah sekolah minggu. Terus bagaimana dong yang tanggal 7? Kan tanggal 7 udah lewat. Nah, sekolah minggu kasih bonus. Jadi yang tanggal 7 semuanya yang hadir dapat 2 stiker. Tapi mulai minggu ini sampai nanti Oktober bagi yang nggak buka kamera hanya dapat 1 stiker. Ya. Nah, terus kalian mungkin tanya, Lause, kalau kamera aku nggak bisa nyala bagaimana? Ada masalah dengan kamera aku? Tenang. Kalian bisa ngomong, kalian bisa kasih tahu ke Lause kalian masing-masing, ya. Kalian beritahu kalau sekalian masing-masing apa penyebab kalian nggak bisa on kamera, ya. Nah, selama ibadah kita masih online, jadi selama kita masih belum bisa datang ke gereja, absensi ya stiker kalian itu masih yang kerjain tuh guru-guru kalian. Jadi nanti Lause kalian yang tempelin. Jadi kita terus berdoa ya supaya tahun depan kita udah bisa kumpul di gereja. Jadi kalian udah bisa tempelin stiker kalian masing-masing. Ya, ayo coba. Itu yang belum nyala kameranya, coba nyalain. Ya, ayo nyalain semua. Lausenya udah mulai lihat loh siapa nih yang nggak nyalain kameranya. Ya. Nah, Aku udah nyala. Nah, yang udah nyala bagus. Yang belum nyala. Aku udah nyala. Yang belum nyala, oke. Kameranya dinyalain, tapi udah nyala. Ya, kameranya aja yang dinyalain, speakernya dimatiin supaya waktu Lause ngomong nggak bentrokan, ya nggak rame, ya.
Oke, wah keren semuanya, bagus, wah hebat ya. Oke, sekarang kita mau lihat ya foto. Oh ya, nanti stiker itu akan ditukar ya. Nanti waktu Oktober 2022, stiker itu akan ditukar pada acara yang akan diadakan oleh sekolah minggu. Jadi sekolah minggu nanti akan pikirin acara apa ya supaya stiker kalian itu bisa ditukar dengan sesuatu. Ya, ayo makanya kita harus rajin ya. Kalian harus rajin ya. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat foto nih, kan minggu lalu udah diumumin tuh ya teman-teman kamu yang ikut lomba cerita. Nah, ini hadiah yang mereka terima ya, yang pemenangnya ini hadiah yang mereka terima. Nah, ini foto-foto teman kalian. Yuk, yang belum ikut, ayo ikutan. Ya, jangan mau ketinggalan. Lihat teman-teman kalian ya, mereka berusaha loh. Ya, mereka berani untuk tampil ke depan. Mereka berani untuk cerita di depan. Meskipun ada yang tersendat-sendat, tapi nggak apa-apa. Itu tanda mereka hebat karena mereka berusaha. Ya, yuk yang belum ikut, Lause ajak kalian untuk ikut ya, untuk ikut acara yang akan diadakan oleh sekolah minggu. Ya, oke. Sekarang kita siapin uang persembahan. Kalian yang bisa bantu atau yang udah bisa pakai QRIS, nah kalian bisa langsung kasih persembahan. Tapi kalau yang belum, yang nggak bisa tetap nggak apa-apa. Ya kalian tetap kan amplopnya udah ada tuh ya, udah sekian lama uang yang kalian simpen di amplop kan juga udah lumayan banyak. Tetap simpan di sana. Nanti mungkin semoga tahun depan waktu kita udah bisa beribadah bersama-sama di gereja, kalian bisa bawa uang persembahan itu. Ya, yuk kita persiapkan, kita berikan lagu, berikan persembahan, kita sambil nyanyi lagu Kuperi Persembahan. Oke, yuk kita mau berdoa untuk persembahan dan untuk nanti kita mau doa juga sekalian untuk doa untuk firman Tuhan ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami juga dapat ikut bagian di dalam pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong supaya firman yang sudah Tuhan sampaikan melalui Lause Sekolah Minggu kami boleh dapat kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, ada yang kita mau dengar puji-pujian dulu ya. Ini ada persembahan dari Lois dan mamanya. Ya, wah ini duetnya keren loh. Yuk kita dengerin sama-sama ya.
berjanji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya, terima kasih ya buat Luis sama Mama Luis yang udah memberikan persembahan ya. Bagus banget ya puji-pujiannya ya. Mengingatkan kita apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya, kita yakin bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu ada untuk kita. Ya, yuk kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita nyanyi lagu Kubuka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Oke, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Yuk kita masing-masing, kalian masing-masing masuk ke room kalian masing-masing ya. Oke, sekarang kalian udah boleh masuk ke breakout room. Oke lah Ustaz. Oke. Berapa sih? Kamu itu balita pertama, Balita Pratama. Siapin Alkitabnya ya, udah siap Tungguin teman-teman kita dulu ya. Kita benar atau nggak punya? Ya, Aku punya benar atau nggak? Iya, betul Jordan. betul.
Oke, kita sambil tunggu teman-teman yang lain. Selamat siang, Lausu. Selamat siang. Selamat siang, Lausu. Selamat siang, Diana. Tunggu ya, masih ada yang belum masuk ya. Gabung. Balita kelas 1 ke 2. Siang, Lausu. Selamat siang. Selamat siang, Lausu. Selamat siang, Chelsea. Oke, Lause. Tunggu, Lause mamanya Lois belum masuk ya? Iya. Bentar ya. Juni itu Juni ya? Iya, Juni. Ini kan Siang, Lausu. Ada aku pindahin deh. Harusnya apa belum ke-refresh? udah belum? Harusnya udah gue pindahin sih. Udah Tapi belum ke-refresh aja. Oh, udah. Udah nggak ada. Udah tuh. Udah masuk. Kirvin udah. sama Gwenet itu kelas berapa ya? Hah? Kirvin dan Gwenet. Oh iya, nggak tahu tuh. Ini ada yang kelas 5 nih. Nih, Karunia Nusantara Blok harusnya di TK Balita Pratama kan si siapa keponakannya siapa tuh? Karunia Nusantara Blok biasanya siapa ya? Karunia Nusantara. Si Nat cucunya ibu siapa Maria apa siapa ya? Karunia Nusantara itu Tante Rosa Natali. Oh iya. Masukin ke kita dong berarti. Masukin Balita Pratama kan? Iya, Balita. Iya, Balita. Itu juga enak. Itu sini Yohan siapa ya? Payo Yohanes. Payo emang di situ. Terus Griffin Gwenet nggak tahu deh siapa. Iya. Ayo, anak-anak yang videonya belum dinyalain. Mana? Yang kameranya belum dinyalain. Ya. Lovian juga belum. Oke. Lois belum nyalain tuh kameranya. Denzel, Lydia salah masuk kamar ya? Kenzi udah. Ya, pinter Kenzi udah buka ya video kameranya ya. Ya, ayo Denzel belum nyalain kameranya sama Lois. Natali lagi apa? Udah. Terima kasih Denzel. Sama Ronita itu berarti Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Oke, sekarang kita mau siapkan hati kita ya. Kita mau dengerin firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Juni. Oke. Halo semuanya. Apa kabar semuanya? Apa kabar Halo adik-adik. Ya. Baik. Baik, waduh, senang dengarnya. Baik, puji Tuhan. Semuanya sehat? Sehat. Oh, puji Tuhan semua sehat. Kalau gitu, yuk kita sama-sama dengan tubuh yang sehat, semangat, kita datang dan bicara kepada Tuhan dulu ya. Duduk yang baik, lipat tangannya, kita mau berdoa dulu. Doa dulu. Ayo, kita bersiap ya. Kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Dengan semangat, kami mau mendengar suara-Mu melalui cerita yang akan kami dengar. Tolong kami Tuhan untuk dapat duduk tenang, mendengarkan, dan melihat kasih-Mu yang besar kepada kami dalam cerita ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke.
Minggu sebelumnya kalian sudah mendengar cerita penciptaan. Benar? Menciptakan itu apa sih? Jangan masuk mulut. Menciptakan itu apa ya? Semua pada buka Alkitab nggak? Pada bawa Alkitab? Kok ditanya toh? Sampai mana? Ambil lah. Oke, bentar ya. Yuk kita coba lihat paling depan ya, halaman pertama. Kita melihat apa ya? Jika kamu membuka Alkitab di awal, bentar ya. Di awal kitab Kejadian ditulis apa di sana? Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Aduh, masih dengar ini nih, rame-rame nih. Duduk tenang supaya kita bisa lihat share screen-nya ya, anak-anak. Kita lihat. Kalau yang udah bisa baca di situ ditulis apa ya? Allah menciptakan langit dan bumi serta lainnya. Serta isinya. Iya, betul. Jadi menciptakan itu apa ya? Dibuat. Menciptakan itu. Dibuat. Oh. Suaranya rame nih. Oke, menciptakan itu adalah menjadikan atau membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi tidak menggunakan bahan-bahan. Contohnya nih, Ibu pegang kertas nih. Atau plastik. Atau kain. Atau yang lain, ya. Jadi tidak menggunakan bahan-bahan seperti yang tadi ditunjukkan. Adik-adik lihat, Ibu pegang apa ini? Burung. Kelihatan nggak? Burung. Aduh, bagus, bener. Ini burung. Burungnya bisa terbang loh. Lihat nih. Bagus ya burung Ibu. Ibu mau nanya nih. Burung ini terbuat dari apa? Kertas. Kertas origami. Kertas origami. Jadi, betul. Jadi ini bukan ciptaan ya. Ini buatan. Karena jelas kalian bisa jawab. Ini dibuat dengan bahan. Yaitu, apa tadi? Kertas origami. Kertas origami. Nah, jadi menciptakan itu tidak dibuat, tapi dia dijadikan atau langsung ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Contohnya, kita masih ingat nggak? Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Menciptakan langit, bumi, langit dan bumi. Langit dan bumi. Langit dan bumi. Pertama, Tuhan menciptakan terang dan gelap. Tuhan melihat terang itu baik. Dan Tuhan menamai terang itu ya, dan gelap itu malam. Dan itu semua langsung terjadi pada saat Tuhan berkata atau berfirman. Nah, lalu hari kedua, ada yang masih ingat nggak? Tuhan menciptakan apa hari kedua? Cakrawala. Awan-awan. Air yang ada di atas dengan air yang ada di bawah. Dan itu semua terjadi. Luar biasa ya. Nah, itulah namanya penciptaan. Penciptaan itu tidak. Oke, kita lihat ya. Hari ketiga, Tuhan ciptakan ya, masih ingat nggak? Daratan. Tuhan berkata, segala air berkumpul pada satu tempat, jadi kelihatan. Dan Tuhan menamai yang kering itu daratan, dan kumpulan air tadi dinamai
lautan. Lalu Tuhan juga menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, dan segala jenis pohon yang berbuah. Semua tumbuh sendiri pada saat Tuhan berkata atau berfirman. Dan Tuhan melihatnya baik. Setelah Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan juga berbagai pohon yang berbuah, hari keempat Tuhan ciptakan apa? Ayo. Ada yang ingat gak hari keempat? Lintong-lintong. Apa tuh? Apa tuh muncul? Berfirman. Cepat tadi. Tunggu bentar. Tuhan menciptakan apa tadi? Taman. Tuhan menciptakan Taman. Menciptakan matahari dan bulan. Makhluk hidup. Hidup. Habis matahari, ada apa? Ada apa lagi? Awan. Ada apa lagi? awan. Ada darat. Ada bintang-bintang juga, ya? Ada malam. Ada malam. Tuhan hari pertama, Tuhan pisahkan. Bulan, ada bulan. Iya, ini kita udah menuju ke hari keempat. Pisahkan matahari, bintang. Ini semua benda-benda penerang di langit. Dan Tuhan melihat semuanya. Baik. Bau dah. Oke. Adik-adik, mau nanya nih, Lause. Kira-kira untuk apa ya Tuhan ciptakan benda-benda penerang ini? Buat apa? Buat menerangkan. Oh iya, betul. Buat menjadi benda penerang ya. Betul, untuk memisahkan siang dari malam. Juga sebagai tanda hari, tahun, juga waktu. Kalau siang untuk, biasanya kita siang untuk apa ya? Untuk bermain, belajar. Bener ya? Juga untuk belajar. Kalau malam untuk apa? Kalau malam? Malam-malam untuk apa? Biasanya. Biasanya untuk istirahat ya. Betul, untuk tidur. Iya. Betul. Oke. Sekarang ya. Apa yang kalian lihat sekarang? Enggak seru. Sebuah bumi sekarang sudah cantik ya. Indah. Belum. Ini semua kosong. Betul. Nah, hari kelima Tuhan menciptakan makhluk hidup yang pertama di bumi. Tahu nggak apa? Hewan, betul. Iya, Tuhan bilang, hendaklah dalam air bergerak segala jenis makhluk hidup dan hendaklah segala jenis burung-burung yang bersayap terbang di langit. Tuhan memberkati semuanya dan berkata, ayo bertambah banyaklah. Dan Tuhan melihat semuanya baik. Nah, lihat. Adik-adik, tadi kalian sudah lihat ya? Enggak, semuanya tuh kalau ya semuanya langsung muncul pada saat Tuhan bicara. Pada saat Tuhan berfirman. Yang bergerak di air, burung-burung terbang di langit. Coba mau nanya lagi. Binatang apa yang hidup di air? Ayo adu cepat, siapa yang binatang hidup di air? Dolphin. Ikan bergerak gimana coba? Ikan bergerak dengan apa? Bergerak dengan Obor. Oh ya, jadi bisa meluncur ya. Kalau ikan ya wus. Dan mereka berenang-renang gembira. Kalau ikan bernafas dengan apa? Beda ya dengan kita ya, dengan paru-paru. Nah, selain ikan, apalagi nih binatang? Tadi kalian sudah katakan beberapa ya. Yuk kita lihat yuk. Nah, ini beberapa binatang hidup di laut ya.
Iya tuh ikannya. Oh. Iya. Binatang apa nih? Iya. Iya, betul saudaranya. Dia tinggal tahu. Dalam laut. Ada orangnya. Banyak sekali ya ikan-ikan dan binatang-binatang laut ya. Nah, jadi ini adalah terumbu karang ya. Terumbu karang ini adalah rumah dan juga tempat bermain, bahkan tempat ya, tempat persembunyian bagi beberapa binatang laut loh. Seperti lihat ya. Oh, ketahuan. Suka marah-marah. Seperti mandarin fish, yellow tang, lion fish. Apa ini? Masuk lagi. Ikan apa ini? Pasti tahu dong. Ikan apa tuh? Dori. Betul. Ikan belutang. Wah, betul. Dori ya, seneng ya, lucu ya. Kakak lihat warnanya. Lucu, Ibu. Iya, ada lagi nih. Selain Dori nih. Nah, lihat. Tahu nggak ini namanya apa? Dori. Ah, ini bukan Dori. Dori tadi udah lewat. Namanya unik loh. Namanya butterfly fish. Kayak kupu-kupu main. Nggak mirip ya, tapi ini namanya butterfly fish. Nah, ada lagi nih. Ah, pasti ini tahu dong. Ini namanya apa? Ikan Nemo ya? Ikan Nemo. Iya, sebenarnya ini namanya clownfish. Dan masih banyak lagi. Sekarang, ayo, Ibu mau tanya lagi nih. Ikan apa yang paling besar? Ikan hiu. Lumba. Paus. Ikan paus, betul. Tadi yang jawab siapa tadi? Ikan paus. Pintar. Tapi kita ya. Ada yang pernah lihat ikan paus nggak? Aku yang jawab. Iya tuh, tadi ikannya sebesar apa sih? Mau jawab. Nanti kedengeran nih. Ada sesuatu yang aneh. Ikan Nemo terus. Yuk, oke kita lihat ya. Itu yang paling gede. Ikan Itu ikan tuh. Besar banget ya. Itu bukan ikan hiu, ikan paus. Besar banget ya. Coba dengar. Ikan paus. Tenang. Kita lihat kepalanya dulu. Wah, besar banget. Tenang. Ada sesuatu nih, Suara apa tuh? Itu suara apa tuh? Ibu jangan yang begituan, aku jadi merinding. Merinding. Suara hantu. Suara hantu, tapi padahal itu. Suara ikan ya? Iya, memang. Tapi gak usah khawatir, adik-adik, memang itulah suaranya si paus. Itu bukan suara hantu, suara paus. Ibu cuma kalian dengar. Kalau ternyata ikan paus ada suaranya ya. Suara, mau denger lagi nggak suaranya? Nggak mau, takut. Takut. Suara ikan paus. Suaranya gede banget. Suara gede banget ya? Oke, karena ini masih ada beberapa, tunggu ya. Jadi merinding sama kena orangnya ditembur apa tuh? Sama air ya yang dari kepalanya. Kalian tahu paus semburkan air berdarah? Tadi dulu, paus mau ngomong dulu nih. Rebutan. Paus semburkan air ke udara karena mau keluarkan aliran udara hangat dari dalam paru-parunya. Nah, tapi ya, sekarang kita lihat lagi nih. Salah satu salah satu nih. Sebenarnya banyak yang unik-unik. Ibu kasih lihat lagi ciptaan Tuhan yang unik. Tapi jangan berisik karena kedengeran suaranya. Ya, oke. Coba ikan hiu. Jangan ikan hiu, nggak seru. Udah biasa. Apa ini binatang ini? Ular. Ular.
sih? Tuh, kayak ular ya. Kayak ular ya. Tapi sebenarnya ini sejenis belut. Belutnya kayak ular memang. Licin ya. Panjang seperti ular. Coba kita lihat nih, mulutnya bisa membesar seperti balon. Kita lihat ya. Tuh, mulutnya badannya kecil, mulutnya besar. Dan itu ada matanya tuh, mata sama giginya kecil. Gak gitu kelihatan ya, tapi punya mulut yang besar. Oh my god. Seperti balon ya. Luar biasa ya. Semua ciptaan Tuhan. Kayak balon. Ini saja. Masih banyak sekali binatang-binatang laut yang unik dan indah. Tadi kalian udah sebutkan tuh ubur-ubur. Ya, tadi ada yang juga sebutkan ada yang sebutkan bintang laut ya. Bintang laut. Jadi bukan ini aja, banyak sekali binatang-binatang laut ya. Tadi di hari kelima ini. Wah seru ya, kasih ya. Oke, jadi ada yang tahu nggak? Selain binatang di laut, hari kelima Tuhan juga ciptakan makhluk hidup yang lain loh. Apa tadi yang kalian lihat? Binatang daratan. Binatang di daratan dulu. Selain binatang di laut, binatang yang bisa terbang tuh. Binatang apa ya? Burung. Betul, burung. Coba suara burung seperti apa? Ini bintang laut hidupnya di mana? Iya, betul. Yuk, kita lihat ya. Ada apa ini? Bebek. Ini angsa ya, betul. Lagi banyak sekali ya Tuhan ciptakan binatang-binatang di apa namanya di langit ya, di udara ya. Selain ini, jadi selain itu masih banyak lagi binatang-binatang. Ibu nggak bisa nyampein semua, terlalu banyak ya. Sekarang Ibu mau tanya lagi nih. Hari ini banyak coba telinganya dibuka. Tebak ya, binatang apa yang perut sama ekornya bisa keluarkan sinar? Matahari. Matahari bukan binatang. Matahari itu benda penerang, sayangku. Ibu tanyanya binatang nih, binatang apa yang perut sama ekornya bisa keluarin sinar atau cahaya? Binatang apa ya? Bener nih, kunang-kunang. Yuk kita lihat dulu ya videonya. Merak. Lihat tuh. Kamu yang Betul, kunang-kunang. Terang sekali ya cahayanya ya. Apa? Bentar. Kunang-kunang. Ada yang
Belum share screen ya? Aduh, sorry. Sebentar ya, sayang. Oh, sorry. Aku belum share screen. Ya. Dadah, selamat kasih ya. Tadi lupa. Iya, itu kunang-kunang. Kunang-kunang. Ada yang udah pernah ini melihat kunang. Ya, betul, kunang-kunang. Ini anak nggak ngumpulin cerita. Siapa yang pernah lihat kunang-kunang? Luar biasa indah ya. Hebatnya Tuhan ya. Hanya dengan berpakat atau bersunat jenis binatang-binatang di laut, di udara, dengan berbagai bentuk main handphone, juga warna-warna yang begitu ya, langsung tercipta. nonton Doraemon, nonton YouTube terus. Mau bisnis ya? Oke, cepetan ya. Oke, adik-adik. Tuhan bukan hanya menciptakan saja ya. Tuhan juga memelihara dan memberikan mereka rumah. Seperti ikan, rumahnya di mana? Di laut. Betul. Iya, 100. Nah, burung rumahnya di mana? Di awan. Di daratan dan pepohonan. Iya, betul. Selain rumah, Tuhan juga sediain makanan. Ya, yaitu apa? Tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan buah-buahan sebagai sorry kok aku masih ini. Oke. Sebagai bahan makanan mereka. Tuhan juga ciptakan matahari ya. Tuhan juga ciptakan matahari untuk proses membuat makanan. Sorry. Hari Dek, aku lupa lagi. Nah. Oke, Tuhan juga ciptakan matahari untuk membuat makanan dan menghangatkan semua hidup. Nah, lagi ngapain? Ada binatang apa ini? Binatang gugur. Lagi berjemur. Iya, binatang aja berjemur ya, apalagi kita ya, supaya kita sehat, benernya. Supaya terhindar dari COVID ya, kita harus sering jemur. Nah, selain ini tahu binatang apa? Ada yang tahu? Ini namanya luwak. Nah, mungkin pernah dengar kopi luwak. Nah, ini bukan bukan gituan. Jemur ya. Ikan rumahnya mana? Ini apa ya? Puasanya. Ini binatang apa ya? Tahu? Burung. Itu burung apa? Ini namanya burung kiri-kiri. Aku baru lihat. Kedengeran nggak? Tadi Ibu ngomong apa? Nama burung apa? Kedengeran nggak? Tadi Ibu ngomong apa? Burung apa ya? Namanya? Burung kiri-kiri. Burung kiri-kiri. Asik amat ya. Itu apa? Kalian tahu Tuhan rencanakan dan siapkan semua yang dibutuhkan dari penciptaan hari pertama sampai hari keempat. Nah, kita sebagai oi. Tahu. Anjing aku pernah berjemur. Oh iya betul. Burung-burung juga kalau pagi hari suka berjemur ya. Bahkan kucing aja juga berjemur ya. Iya, jemur itu enak ya, hangat ya badan kita ya. Nah, dengan segala ciptaan Tuhan itu, lalu bagaimana sikap kita akan ciptaan Tuhan ini? Ciptaan Tuhan dari hari pertama sampai hari ke-5 ya. Kita harus jaga, kita harus pelihara. Seperti apa contohnya? Aduh, kita harus menjaga kebersihan dengan buang sampah di tempatnya. Apalagi? Sayangi binatang, tidak merusak alam. Bola apa? Pohon. Pohon juga hemat listrik dan hemat air ya, adik-adik ya. Adik-adik, tanaman, rumput, pohon, baik yang ada di dalam air atau yang di darat, itu semua sangat berguna dan dibutuhkan oleh semua binatang-binatang, makhluk hidup dan juga kita manusia. Karena itu semuanya sebagai apa deh?
Bahan makanan juga untuk membuat vitamin dan obat-obatan, ya. Jadi kita harus bantu ya, cara dan menjaga semuanya. Tuhan amat baik ya. Tuhan sediakan itu semua dan cukupkan apa yang diperlukan buat semua makhluk ciptaannya. Ayo sama-sama ya kita jaga dan merawat, pelihara bumi ini dengan baik. Apa sih kita harus jaga memelihara bumi ini? Ada enggak? Apa tuh yang enggak? Kenapa kita harus jaga dan rawat? Karena semua akan membuat laut, udara, dan air menjadi bersih, juga segar. Kita pun dapat menikmati indahnya ciptaan Tuhan. Contohnya seperti apa? Nih, seperti kalau siapa yang suka berenang? Nah, kalau yang udah jago berenang ya bisa menyelam ya. Menyelam. Siapa yang pernah menyelam di laut? Mungkin papa mama ya. Atau Cici Koko ya. Menyelam di laut. Wah, kalau nyelam di laut itu indah sekali ya. Kita bisa lihat nih, para penyelam bisa lihat apa tuh di dalam laut. Besar baru kamu bisa. Aku ikan nanti bisa melihat penyu, iya bisa melihat tanaman atau tumbuh-tumbuhan terumbu karang. Banyak sekali berbagai jenis ikan dan hewan laut yang ada di dalam laut tentunya. Selain itu kita juga bisa apa lagi nih kalau kita membantu menjaga dan merawat serta memelihara lingkungan. Kita bisa bagus. Nah, kita bisa apa ini? Kita bisa bermain ya. Kita bisa main di tepi laut atau pantai. Oh, seru kan? Kalau lautnya bersih ya. Lalu kita juga bisa camping, naik gunung atau ke hutan, dan lain sebagainya. Banyak sekali kita bisa lakukan. Adik-adik, yuk kita sama-sama. Nah, kalau kita lakukan semua itu, maka membuat kita menjadi apa? Gembira ya. Kalau kita gembira, tubuh kita juga akan menjadi sehat. Kalau lingkungannya bersih, nggak banyak sampah, bertebaran, tentu kita akan menjadi apa? Sehat. Sehat, betul. Ya, yuk kita baca nih. Kita sama-sama baca. Oke. Yuk kita sama-sama baca, yang bisa baca. Aku udah, Olivia. Kalau yang tadi udah share. Bentar ya adik-adik ya, tadi aku belum share. Olivia dulu. Yang tadi udah share. Jadi. Olivia belum. Oke. Bukannya muda ya? Nah, adik-adik, kalau misalkan kita bisa, tadi ini udah ya. Udah, bentar ya adik-adik ya. Udah. Nah, ini. Oke, kita bisa main di pantai. Lama sekali itu didengar. Ini masa kemah, ya tadi yang ibu udah sebutkan, jalan-jalan di gunung atau hutan. Sama-sama kita baca Kejadian pasal 1 ayat 3. Ayat 1a. Maka Allah melihat segera yang dijadikan itu segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Yuk sama-sama ya, sekali lagi ya, 1, 2, 3. Kejadian 1a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu dan sungguh amat baik. Segala dan kejadiannya amat baik. Jadi semuanya baik. Bukan baik saja, tapi sungguh teramat-amat baik dan luar biasa. Yuk adik-adik, sekarang kita berbicara lagi kepada Tuhan yuk. Kita mau berdoa. Duduk yang benar ya, lipat tangan dan tutup matanya. Kita masuk dalam doa. Jangan bermain lagi, tutup matanya. Kita mau berdoa.
Kita masuk dalam doa. Tuhan, terima Tuhan, kasih Terima kasih untuk ciptaan-Mu untuk ciptaan-Mu yang sangat indah, yang sangat indah, ajaib, ajaib, dan luar biasa. dan luar biasa. Kami kagum, Dan ditanggung. kami kagum, Kami tanggung. dan bersyukur Dan bersyukur menjadi anak-Mu. menjadi anak-Mu. Tolong kami Tolong kami untuk ikut untuk ikut merawat, merawat, menjaga, menjaga, dan memelihara dan memelihara hanya di dalam nama Tuhan Yesus. hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Oke, adik-adik, ceritanya sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau duduk Sama-sama. mau mendengarkan cerita. Terima kasih, Foto. Nih, coba kita lihat ya. Tuhan segala sesuatu indah pada waktunya. Satu A. Tuhan berkati kalian semua. Saya kembalikan ke langsungnya ya. Indah pada waktu. Dadah. Wah, sekali ya. Dadah. Belum dadah. Nah, dengerin dulu dulu ya. Kita belum selesai ya. Firman Tuhannya sudah selesai, tapi sekolah minggu kita belum selesai. Ayo dengerin. Speakernya dimatiin dulu. Speakernya dimatiin dulu. Speakernya ditutup. Biar langsung waktu ngomong kalian dengar. Sekolah minggunya belum selesai. Yang sudah selesai itu firman Tuhannya. Sekarang kalian masing-masing masuk ke room kalian masing-masing. Jadi kita masuk ke breakout room lagi. Kalian masuk ke kelas kalian masing-masing. Jadi yang TK masuk ke balita, yang pertama masuk ada gurunya ya. Ayo kalian masuk ke kelas masing-masing ya.